Yang saya hormati Ibu Jenny Elizabeth selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya Revawani Alisa akan menjelaskan tentang proposal P2MW yang saya buat dengan asumsi lolos pendanaan P2MW. Nah, langsung masuk ke kategori pertama yaitu konsumen potensial. Yang pertama, jumlah konsumen potensial. Sebelum mengikuti program P2MW, problem statement kami, konsumen potensial kami adalah para pekerja dan mahasiswa yang berusia antara 17 sampai 60 tahun yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Mereka merupakan individu yang memiliki gaya hidup aktif dan kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, sesudah mengikuti program P2MW, para masyarakat umum dengan gaya hidup sehat, termasuk ibu rumah tangga, penderita diabetes, dan komunitas pecinta herbal. Jadi, tidak hanya pekerja dan mahasiswa di usia 17-60 tahun saja. Wilayah pemasaran juga berkembang keluar Medan, seperti Binjai, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi. Terdapat peningkatan jumlah konsumen potensial dari yang awalnya hanya wilayah Medan dan sekitarnya menjadi wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi. Yang kedua, ukuran pangsa pasar. Sebelum mengikuti program P2MW, produk minuman kesehatan hanya dijual di lingkungan kampus dan bazar lokal. Pemasaran hanya lewat Instagram pribadi dan promosi dari mulut ke mulut. Pangsa pasar sekitar 3% dari total minuman kesehatan lokal. Nah, setelah mengikuti program P2MW, produk minuman kesehatan diperluas dengan membuka pre-order online melalui Shopee dan Instagram bisnis, serta menjalin kerjasama dengan beberapa restoran, terutama restoran Chinese. Pangsa pasarnya jadi meningkat menjadi sekitar 10% dari minuman kesehatan lokal. Nah, untuk kategori kedua ada produk. Yang pertama ada prototipe. Sebelum mengikuti program P2MW, produk minuman kesehatan yang dikemas hanya dalam botol kemasan plastik ukuran 250 dengan logo yang sangat sederhana. Sesudah mengikuti program P2MW, produk minuman kesehatan telah dikembangkan menjadi yang siap dijual dengan kemasan botol tetap 250 ml, namun model yang berbeda dengan mencantumkan merek, komposisi, dan manfaat produk. Yang kedua ada legalitas. Sebelum mengikuti program P2MW, belum memiliki legalitas usaha dan izin untuk edar. Setelah mengikuti program P2MW, sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan sedang dalam proses pengajuan izin PIRT. NIB telah digunakan untuk keperluan kerjasama dengan restoran-restoran, terutama restoran Chinese. Yang ketiga ada pengembangan produk. Sebelum mengikuti program P2MW, produk minuman kesehatan yang dikemas dalam botol plastik tanpa label dengan rasa standar, tanpa variasi, hanya ada satu rasa. Setelah mengikuti program P2MW, kami melakukan pengembangan produk minuman kesehatan dalam bentuk penambahan topping untuk meningkatkan daya tarik dan memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Beberapa penambahan pilihan topping seperti selasih, potongan jelly, dan juga perasan lemon agar lebih fresh. Yang kategori ketiga ada pemasaran. Yang pertama omset atau sales. Sebelum mengikuti program P2MW, rata-rata penjualan per bulan sebesar 300.000 sampai dengan 400.000 dengan penjualan sekitar 30 sampai 40 botol. Omset penjualan masih sangat minim karena keterbatasan produksi, promosi, dan pasar yang belum luas. Sesudah mengikuti program P2MW, rata-rata penjualan per bulan meningkat sebesar 1 juta sampai dengan 1.300.000 dengan penjualan sekitar 100 hingga 130 botol. Omset mengalami peningkatan karena adanya variasi dari tambahan topping,
strategi pemasaran digital, serta penambahan varian produk dan perluasan pasar. Yang kedua ada strategi pemasaran. Sebelum mengikuti program P2MW, strategi pemasaran hanya dilakukan melalui media sosial pribadi seperti Instagram dan juga WhatsApp sebagai media utama yang digunakan. Setelah mengikuti program P2MW, kami mulai menerapkan strategi pemasaran yang lebih luas dengan strategi pemasaran online dan juga offline. Strategi pemasaran online yaitu media sosial bisnis seperti Instagram dan juga WhatsApp, menjadwalkan konten berkala, menggunakan Reels dengan baik. Selanjutnya pemasaran offline, ikut serta dalam bazar kampus, expo kewirausahaan, dan event lokal. Lalu bekerja sama dengan beberapa restoran, khususnya restoran Chinese dengan sistem titip jual. Yang ketiga ada instrumen pemasaran. Sebelumnya hanya melalui Instagram pribadi, hanya posting di story tanpa jadwal promosi. Sesudah mengikuti program P2MW, Instagram bisnis dengan feed teratur, reels, testimoni, dan konten edukatif. Selanjutnya, kategorinya ada sumber daya. Yang pertama ada peningkatan kompetensi. Sebelum mengikuti program P2MW, pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dimiliki masih sangat terbatas. Setelah mengikuti program P2MW, mulai menerapkan pembagian tugas, manajemen waktu produksi, dan komunikasi tim yang lebih teratur. Selanjutnya ada pengembangan jejaring, mitra, dan strategi tenaga kerja. Sebelum mengikuti P2MW, belum memiliki jejaring atau mitra usaha yang tetap, semua dijalankan secara mandiri. Sesudah mengikuti program P2MW, mulai membangun hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang tetap seperti restoran-restoran makanan dan minuman, restoran Chinese, dan toko oleh-oleh. Yang ketiga ada kerjasama tim. Sebelum mengikuti program P2MW, tim berisi 4 orang dengan tugas yang campur aduk, semua dikerjakan secara bersama. Setelah mengikuti program P2MW, tim tetap berisi 4 orang, namun dengan pembagian tugas yang spesifik, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasional. Nah, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.